Waduh, Opung Luhut kenapa nih? Kok tiba-tiba bahas yang toksik-toksik? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki pesan buat Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto. Luhut meminta kepada Prabowo untuk tidak membawa orang toksik atau bermasalah ke dalam kabinetnya di masa depan. Nah, ungkapan toksik ini menjadi polemik di masyarakat. Terlebih, Luhut juga berbicara kalau pesan ini berdasarkan pada pengalamannya saat menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Eits, tunggu dulu. Tahan dulu emosinya. Gue sih yakin ya kalau istilah toksik ini bukan semata-mata nyerang satu orang. Lantas siapa kira-kira sosok toksik yang disebut Luhut? Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, menjelaskan bahwa istilah toksik merujuk kepada pihak-pihak yang berpotensi menghambat visi dan misi yang dimiliki Prabowo Gibran. Jadi maksudnya Opung Luhut, dia maunya pemerintahan ke depan memiliki fokus yang satu dalam menjalankan program-program pemerintah demi kepentingan bangsa. Sementara itu anggota tim kampanye nasional TKN, Budiman Sujatmiko menilai bahwa orang toksik yang dimaksud adalah orang yang tidak dalam frekuensi yang sama dalam mengusung keberlanjutan bersama Prabowo Gibran. Jadi nih orang-orang yang gak setuju sama hilirisasi, digitalisasi, optimalisasi sumber daya manusia, makan siang gratis, dan pembangunan IKN mungkin bisa disebut sebagai orang toksik yang dimaksud kali ya. By the way, ada lagi nih contoh orang toksik lain yang mungkin dimaksud oleh Luhut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa istilah toksik bisa mengacu kepada sosok yang merugikan pemerintahan. Jadi kalau menurut Mas Adi, orang toksik itu adalah menteri yang gak loyal, tidak pro rakyat, koruptor, anti kritik, dan menteri yang bekerja untuk kelompoknya saja bisa saja dibilang sebagai orang toksik. Jadi kemungkinan besar memang sebutan orang toksik ini diungkapkan untuk mencegah orang-orang tidak kompeten berada di kabinet Prabowo Gibran nanti. Tapi tunggu dulu, saya yakin deh, omongan toksik ini tidak mengacu pada pihak-pihak non-koalisi yang pengen bergabung dengan pemerintahan. Semua udah tahu dong, Pak Prabowo memiliki semangat yang besar untuk merangkul semua pihak. Banyak gerakan dan inovasi yang dia lakukan untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh nyata adalah keterbukaan Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju bila ada partai politik dari luar koalisi menyatakan keinginannya untuk bergabung. Lihat aja, Nasdem dan PKB, bahkan PKS sampai PDIP juga diajak untuk bergabung bersama membangun Indonesia bersama mereka. Tapi mungkin ya maksudnya Opung Luhut, keterbukaan ini jangan sampai jadi duri dalam daging untuk pemerintahan ke depan. Kita tahu bahwa melanjutkan kerja Presiden Jokowi tidaklah mudah. Oleh karena itu kerjasama tim yang baik antara Presiden dan Kabinet harus dilakukan secara maksimal. Kenapa? Karena hambatan-hambatan yang gak penting seperti pihak-pihak yang mau memecah belah, orang-orang dengan gaya politik yang mengadu domba, bisa pergi jauh-jauh aja dari pemerintah. Sepakat ya bahwa semua yang dibahas ini adalah untuk pembangunan Indonesia ke depannya bisa semakin baik lagi dan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa lebih fokus untuk bikin Indonesia lebih keren di mata dunia. Jadi gimana? Udah paham kan maksudnya Opung Luhut? Kalian ada tafsiran lain nggak? Coba komen di bawah ini.